seorang raja bernama Kertamerta. Ia memimpin sebuah kerajaan yang megah dan indah yang disebut Kerajaan Daha. Raja Kertamerta memiliki dua orang putri cantik. Putri pertama bernama Dewi Galuh dan putri kedua bernama Candrakirana. Kehidupan mereka sangat bahagia. Suatu hari, kerajaan Daha kedatangan seorang pangeran tampan dari kerajaan Kahuripan. Nama pangeran tersebut adalah Raden Inu Kertapati. Kedatangan pangeran Inu Kertapati ke kerajaan Daha adalah untuk melamar putri dari Raja Kertamerta, yaitu Putri Candrakirana. Lamaran tersebut disambut baik oleh Raja Kertamerta. Candrakirana pun menerima lamaran Raden Inu Kertapati. Putriku, mari. Ada apa yang memanggilku? Apakah ayah juga memanggil aku? Begini, ayah telah membuat perjanjian terhadap Raden Inu, maka salah satu dari putri ayah akan menikah kepadanya. Siapakah yang akan menikah dengan Raden Inu, ayah? Salah satu dari putri ayah akan menjadi permaisuri. Menikah dengan Raden Inu itu merupakan impian dari kecil, ayah. Kabar pertunangan tersebut tidak membuat Dewi Sekar bahagia. Ia iri dengan Candrakirana. Dewi Sekar menaruh hati pada pangeran dan merasa dirinya yang paling pantas menjadi tunangannya. Rasa iri ini berubah menjadi rasa benci. Dewi Sekar pun membuat rencana jahat untuk menyingkirkan Putri Candrakirana. Ia menemui seorang penyihir jahat dan meminta penyihir untuk mengutuk Putri Candrakirana menjadi sesuatu yang menjijikkan. Dengan begitu, pangeran akan menjauhinya dan Dewi Galuh akan menjadi Putri Candrakirana sebagai tunangannya. Apa ini? Tidak rela. Kenapa harus Candrakirana yang harus dijodohkan dengan Raden Inu? Padahal kan secara fisik aku tuh lebih cantik daripada Candrakirana. Aku harus melakukan sesuatu. Apapun itu, aku harus melakukannya. Candrakirana tidak dijodohkan dengan Raden Inu. Iya. Galuh! 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 Ya Tuan Putri. Ayo teman saya menemui. Baik Tuan Putri. Rupanya kamu, Dewi Sekar. Ada apa gerangan kamu ke sini, Dewi Sekar? Sudah lama kita tidak bertemu. Iya, penyihir. Beberapa hari lalu aku teringat akan dirimu. Jadi, kamu ingin apa? Aku tidak setuju, penyihir, kalau harus Candra Inu bertunangan dengan Candrakirana. Padahal kan aku lebih cantik daripada Candrakirana, tapi kenapa harus dia yang bertunangan dengan Candra Inu? Jadi, apa yang harus aku lakukan? Apapun itu yang membuat Candrakirana tidak terlihat oleh Candra Inu. Jadi, kamu ingin aku mengutuki dia atau membunuh dia? Kutuki saja dia agar ia tidak terlihat dari Candra Inu. Bahkan kutuki dia untuk selama-lamanya. Baik, serahkan saja kepada aku. Terima kasih. Baik. Sepulang menemui penyihir jahat, Dewi Sekar pun menjalankan rencana jahatnya. Ia memfitnah Putri Candrakirana dan membuatnya diusir dari istana. Putri Candrakirana yang sedih akhirnya pergi dari istana dan terus berjalan menyusuri hutan. Di sana ia bertemu dengan si nenek sihir yang jahat dan ia dikutuk menjadi keong emas. Penyihir ini kemudian
meninggalkan keong emas itu tanpa tahu bahwa kutukan tersebut hanya sementara. Keong emas dapat berubah kembali menjadi Putri Candrakirana jika ia bertemu dengan Raden Inu Kertapati. Ayah, iya ada apa putriku? Ayah tahu, Candrakirana telah bercinta dengan penolong kita, ayah. Tidak mungkin itu. Ini buktinya, ayah. Lihatlah ayah seperti ini. Apa? Tidak mungkin Kirana melakukan ini. Kirana! Kirana! Apa yang kau lakukan ini? Aku tidak pernah melakukannya, ayah. Tidak tahu diri, keluar kau dari sini. Angkat kaki. Pergi jauh dari mukaku. Candrakirana! Siapa kamu? Mengapa kamu kenalku? Aku mengetahuimu dari saudaramu. Dia mengirimku ke sini. Apa? Saudaraku? Iya, Dewi Sekar. Mengapa dia mengirimmu? Karena dia tidak menginginkan kamu menikah dengan Raden ini. Jadi aku akan mengutukimu menjadi keong emas. Apa? Mengutukku? Iya, benar sekali. Tidak, aku tidak mau. Jangan kutuk aku. Jangan kutuk aku. Aku mohon kepadamu. Jangan kutuk aku. Jangan kutuk aku. Aku mohon. Bagaimana keadaan kerajaan Kartamarta? Ya benar, sawah dan kebun sawit tampak terurus dan terawat. Meskipun kami tidak sehebat dengan keuripan, tetapi itu semua sangat membanggakan bagi kami. Sudahlah, jangan merendah. Iya, di mana calon permaisuriku? Begini, dia memiliki kesalahan dan itu sangat fatal dan tidak bisa dimaafkan. Apa itu kesalahannya? Dia menjalin hubungan dengan salah satu pengawal dari kami. Tidak mungkin. Mana mungkin? Dia kan gadis yang baik. Dia telah bercinta dengan salah satu pengawal kami. Apakah Raja ada buktinya? Tidak mau, aku tidak percaya. Mana mungkin gadis seperti Candrakirana itu melakukan seperti itu. Saya akan menggantikannya dengan seperti itu. Tidak mau. Perjanjian di awal Candrakirana dengan Raden Inu yang menikah, bukan Dewi Sekar. Kamu telah membohongi kerajaan kami. Udah, aku ini pamit mencari Candrakirana. Baik nak, terus begitu menyertai. Pengawal, ayo ikut dengan siap Raden. Suatu hari, seorang nenek pergi ke hutan untuk mencari makanan dan kayu di sana. Pada saat ia sedang berjalan, ia melihat keong yang sedang terbaring di tanah. Nenek pun membawa keong itu ke dalam tasnya. Esok harinya, ketika nenek itu kembali ke hutan, sayangnya ia tidak melihat makanan satupun ada di hutan dan kayu. Namun, sesampainya nenek di gubuk, nenek melihat masakan enak yang tersedia di atas piring. Kejadian ini membuat nenek bingung, namun ia tidak menemukan jawabannya. Waktu terus berjalan, dan kejadian itu terus pun terjadi. Keesokan harinya, nenek pura-pura pergi ke hutan untuk melihat siapa yang telah memasak makanan yang enak untuknya. Nenek pun mengintip dari gubuk. Ada seorang keong emas yang dibawanya pulang tiba-tiba berubah menjadi seorang gadis cantik. Lalu nenek bertanya, "Siapa gerangan kamu, putri cantik?" "Aku adalah putri kerajaan Dahar yang disihir menjadi keong emas oleh saudaraku karena dia iri kepadaku," jawab Candrakirana. Namun tak lama ia berubah menjadi keong emas kembali. Sementara itu Pangeran tidak tinggal diam saat tahu Putri Candrakirana menghilang. Ia pun menyamar menjadi rakyat biasa dan mencari Putri Candrakirana dari desa ke desa.
Ini siapa yang masak? Bukannya cuman aku aja di rumah ini. Kamu siapa? Aku Chandra Kirana dari Kerajaan Daha. Ketika nenek sedang kelaparan, ia mencoba untuk pergi ke hutan untuk mencari buah-buahan. Manakala ia menemukan makanan untuk dijadikan makanan, ketika nenek pergi ke hutan, ia tidak menemukan satupun makanan dan ia akhirnya duduk dan mencoba untuk meminta tolong untuk memberikan makan kepadanya. Tolonglah saya pun mereka, tolonglah saya. Ketika suara nenek itu menjerit, Raden Inu pun mendengar suara nenek itu dan ia mencoba mendatanginya dan memberikannya makan. Ketika nenek itu melihat Raden Inu, diambilnyalah makanan itu dan dia berterima kasih kepada Raden Inu dan ia mengajak Raden Inu untuk pergi ke rumahnya agar Raden Inu bisa beristirahat di sana. Raden, nenek ini sedang kelaparan. Apakah Raden mempunyai sedikit bekal? Oh iya, aku ada. Ini ada sedikit makanan untuk nenek. Dimakan ya. Ketika mereka sampai di rumah, dibukakanlah pintu oleh si nenek dan mengajak Raden Inu masuk. Ketika Raden Inu masuk, dilihatnyalah Chandra Kirana. Betapa terkejutlah Raden Inu melihat Chandra Kirana berada di rumah nenek itu. Dan ketika saat itu, ia menghampiri Chandra Kirana dan untuk mengajaknya pulang. Chandra Kirana, bersama nenek ini ada Raden Inu yang kemarin aku ceritakan kepadamu. Ketika Raden Inu mengajak Chandra Kirana untuk kembali ke istana, Chandra Kirana mengatakan ia tidak bisa meninggalkan nenek itu sendiri di gubuk ini. Lalu ia meminta sesuatu kepada Raden Inu. Jika ia ingin kembali ke istana, ia ingin kembali bersama nenek ini. Ketika mendengar keputusan Chandra Kirana, Raden Inu pun menginginkan keputusannya itu dan mengiyakan keputusannya itu. Dan akhirnya mereka pun kembali ke istana. Tapi Raden, aku tidak tega meninggalkan nenek sendirian di sini. Setelah semuanya terbongkar, akhirnya Dewi Sekar pun dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya kepada Chandra Kirana. Setelah semuanya terbongkar, akhirnya Dewi Sekar pun dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya kepada Chandra Kirana.